what's up yuk, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngebahas seputar modifikasi Isuzu Panther. Penasaran kan seperti apa modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Ini dia modifikasi godaan lelaki. Halo Aldo. Ya, halo apa kabar? Bro. Baik. Baik ya? Wah, keren nih Do, Panther-nya Do. Boleh cerita-cerita sedikit nggak Do? Kenapa Panther Do? Nah, jadi asal muasal nih. Iya, asal masal. Pertama itu dulu sebenarnya ini mobil ini ada di rumah buat jadiin mobil storing. Oke. Bengkel bokap buat storing. Tapi karena kan mobil masih baru, jadi dulu dipakai juga kan, keluarga kan, Iya. deket-deket pergi. Kebetulan pas mobil ini baru dipakai itu, gua kelas SMA kelas 2. Oke. Sekalian buat gua belajar mobil juga dulu kan. Heeh. Keliling-keliling deket rumah naik ini, gua bawa ya kan belajar. Seiring waktu tuh gua merasa ini mobil ada potensi juga, ada potensi dari mesin Iya. dan nggak mainstream juga kan gitu kan, anak muda pakai ginian gitu Iya. kan. Gua pikir ya udah kenapa enggak jalanin aja dulu. Gitu. Jadi deh sampai sekarang. Oh gitu ya? Singkat cerita sih gitu. Hadiah pilihannya kalau nggak Panther apa? Oh kalau nggak Panther dulu pengennya VW Polo yang TSI. Oh, emang pilihan milenial ya, anak Iya, muda aduh. gitu. Akhirnya kecemplung langsung di sini. Iya akhirnya Panther mikir ya. malah udahlah Panther aja lah sekalian lah Kan jadiin. biasanya kan gini nih Do, kayak seumuran Aldo nih, kayak kan pasti ngomongin speed nih. Oh. Iya dong, Iya, iya dong. iya, Nah iya. kalau kita beralih ke diesel nih, diesel tuh kan agak ngoyo nih kalau Panther ini. Akhirnya berpikir lah ya buat Iyalah. ngoprek di bagian mesin ya. Justru karena diesel ini saya pikir kan wah ada potensi juga nih buat tarikannya supaya bisa lebih enak gitu kan. Kenapa enggak? Oh iya Coba benar. aja. Oke, Gitu nanti kan. kita ngobrolin ini ya, engine Boleh. ya. Oke. Siap, Nah, boleh, Do, boleh. sekarang kita ngebahas eksterior dulu nih, Do. Oke. Nah, kira-kira dari Panther lo ini yang udah lo modif nih apa aja nih, Do? Dari depan dulu kali ya? Iya, dari depan boleh. Dari depan ini kalau kelihatan ini yang jelas ini nih, eyelid. Oke, Apa iya. sih yang penutup inilah Iya, pokoknya eyelid, ya kan dibikin di custom sendiri, grill custom juga, dirapihin semua. Ini aslinya LV ini kan chrome nih. Ini gua Oh iya, cat. iya. Gua cat ini ori, ini cat. Terus tatakan plat diratain. Oke. Diratain bumper, ada brace bar di dalam buat pegangan intercooler. Udah sih paling sama bumper-bumperan ini nih. Lips ya? Iya. Lips. Oh, berarti full ya? Lips. Full depan kalau belakangnya, lips, iya kiri udah depan belakang. samping sama belakang semua udah ada lipsnya. Oke, nah ini tadi warna orinya emang hitam. Orinya hitam. Oh, emang hitam. Ori Tapi hitam. lu repaint lagi ya berarti? Enggak ini standar. Oh, ini warna Ini standarnya. standar semua. Cup semua body standar, yang enggak standar cuman ini nih. Fender ini sama bumper dulu karena ngeratain. Udah sisanya standar. Kinclong banget Iya. ya. Paling ini Panther tahun berapa? 2014. 2014. Tipe LV dulu pas beli. Gila, kinclong banget. Nah, ini kan kalau gua lihat nih kayaknya spionnya beda Oh nih, iya. Iya, jadi spionnya pakai spion Honda Odyssey Honda Odyssey. Berarti RB1. retrack ya? Udah retrack juga dia. Oh, Udah auto retrack. oke. Dan Kemudian- kalau bodinya ini udah di coating juga sih. Kaki-kaki ya. Iya. Sekarang pelek. Iya, velg Velg pakai velg Fortuner. Ring Fortuner. 17. Iya, Fortuner VNT. Mm, Ring 17, ban 225 ring 17. Oh, ring 17. Hankuk. Oke. Nah, kalau per sendiri ini kan lu rendahin ya berarti? Oh iya, depan di setel aja baut torsinya, pendekin. Belakang tambahin daunnya satu lembar kiri kanan. Heeh. Roll biar ceper. Oke. Udah sama itu stabilizer. Stabilizer. Nah, Stabilizer belakang. kalau buat harian nih, enak nggak jadinya setelah diginiin? Kalau yang penting ada lubang hindarin aja sih. Kalau Kayak ada semua lubang pengguna parah mobil juga ada lubang dihindari Iya, gitu. cuman lumayan kurang nyaman lah dibanding standar mah jauh. Jauh ya? Jauh lah udah kayak gini. Iya, Cuman oke. kalau kita ngomong buat ceper-ceperan sih ini masih oke lah hitungannya. Oh, Karena gua naik mobil temen per custom gitu-gitu ya tergantung settingan lagi sih, kembali lagi sih. Cuman ada yang lebih parah dari ini sih. Jadi ini masih biasa aja. Nah, dari belakang yang gua ganti ini lampu. Oh, lampu. Belakang yang Taiwan itu yang Alteza tapi gua skotlet lagi. Oke. Skotlet lagi perintilannya lampu dalamnya LED. Udah terus sama LV ini kan aslinya nggak begini nih listnya nih. Oh iya, oke. Ini list punya LS. Punya LS ganti full. Iya, iya. Berarti lu kombinasi lah. Iya ya, dikombinasi. Jadi ketahuan ini LV kalau orang lihat tuh karena dia nggak ada wiper. Itu Sini nggak ada doang ya, wiper iya. ya, tapi pakai ini gitu. Oh iya, oke. Ketahuan LV dari situ biasanya. Nah, kalau lampu depan juga lu custom berarti ya? Lampu depan cuman eyelid doang tadi. Oh, eyelid doang ya? Lampunya standar. Oh, lebih Sama standar. ini sih paling tailpipe nih. Tailpipe knalpot doang. Oh, oke. Tuh, oke. Ya, biru. sip. Oke, kira-kira dari eksterior mungkin lu udah jembrengin semua ya?
Udah sih, kurang Udah. lebih. Oke, Kurang lebih udah. kita masuk ke interior ya, Dok. Oke, boleh. Oke, Do. Nah, sekarang kita masuk ke interior nih. Nah, Iya. dari interior sendiri sudah lu lakuin perubahan apa aja nih, Do? Interior yang paling kelihatan dulu kali Iya. ya. Sekarang setir. Setir, oke. Setir Nardi Classic Wood. Mm-mm. Ukuran 14 inci. Kenapa lu memilih itu, Do? Sebenarnya. Ke satu, gue emang demen aja. Dari dulu tuh ngeliat Nardi tuh pengen gitu. Oh. Apalagi yang kayu ini kan, khususnya Iya, kan. iya, iya. Udah gitu, kedua ini mobil kan rada kuno juga gitu modelnya. Gue kira kayaknya cocok deh kalau dipasang. Oke. Sekalian buat koleksi juga kan. Iya, Ya udah, benar. pasang deh akhirnya ini Nardi. Oke, kemudian apa lagi, Do? Tuh, terus bos kitnya HKB Jepang, Mm-mm. bus meter merek Saas Australia, Oke, terus jok jok. Bright. Kenapa sebelah nih, Do? Nah, jok sebelah ini karena sebenarnya jok standarnya Panther LV ini, Mm-mm. gue merasa itu dia punya bahan kulit itu tuh keringetan mulu kalau gue nyetir. Iya, iya. Dan gue kan capek tuh kalau keringetan mulu nggak enak kan. Hmm. Ya udah gue pikir ya udah ganti sebelah karena ini juga kan jok replika. Iya. Gue pikir kalau kiri kanan kurang inilah. Kalau ori sih ya gue pengen banget kiri kanan sebenarnya. Iya, Cuman oke. ya pelan-pelan lah itu. Oke. Makanya gue pikir udah sebelah aja dulu deh. Oke. Nggak apa-apa, iya. Kak. Yang penting lu dulu yang nyaman ya, Iya, nggak karena keringetan. karena buat orang tua sendiri kurang suka duduk di jok ini. Hmm. Karena kalau badan lebih gede lagi dari gue itu udah kurang enak pakai jok ini. Gue sih masih enak Iya, badan iya, gue, iya. cuman kalau yang lebih gede lagi kurang enak Oh. duduk di sini, rada sempit dia. Iya, gitu. siap. Dia kayak ngefit gitu ya? Iya, lebih bucketnya itu Iya, tuh bucket, kurang iya, iya, enak benar. buat dipakainya. Oke, kemudian apa lagi nih, Dok? Kayaknya Porsche. Posisi setir paling ya, gue pakai spacer steer. Oh, lu pakai spacer setir? Spacer steer biar turun karena Panther standar kan setirnya tuh tinggi banget. Iya, iya. Iya, Nah, terus- kan ini kan barangnya susah dicari. Oh, Nah, iya. Ya kan, apalagi kan ya kita harus banyak ngobrol lah. Terus lu dapat barangnya gimana, Dok? Ini barangnya kebetulan gue kalau buat spacer steer ini gue ngejual sih. Gue Oh, lu juga spacer ngejual? steer untuk Isuzu Panther. Oke. Semua tahun yang penting Panther kapsul bisa. Jadi buat temen-temen yang ngerasa posisi setir Panther ketinggian, Hah? boleh nih dicek buat nurunin posisi setirnya. Ini contohnya kayak gue. Oh, di mana nih ngecek ini, Dok? Di IG ya? Di IG boleh. Di IG lu jual di IG? Slow Panther Racing Parts. Apa? Slow Panther Slow Racing? Panther Racing Parts. Oke, jadi mungkin Gampang. bagi kalian yang setir Panther ketinggian, pengen agak rendah, mungkin bisa ngubungin si Kontak Aldo aja. nih. Oke. Gampang. Nah, terus kemudian apa lagi nih, Dok? Interior apa lagi ya? Oh, palingan karpet. Karpet. Ganti. Terus ini ambient lighting sih paling. Ambient lighting. Gua main nggak kelihatan kalau Oh siang iya, ya. kalau siang nggak kelihatan nanti Ini mungkin ya. Dari selap pintu nih. Selap pintu sini, kolong nih dari Shift knob? atas ke bawah, shift knob kayu. Ya, Oh, shift knob custom. tuh kayu. Oh, custom. Custom sendiri. Oke. Shift knob kayu. Kalau audio, Audio head unit standar, Head single unit din. standar, ya, Kalau ini mid bassnya gue pakai Avexis FU6S lokal. Mid bass Avexis, Twitter Bentley. oke, jadi udah manjain juga lah Ya, supaya lebih mendingan aja lah buat harian lah. Oke. Oke, nah kan tadi lu sempat cerita nih, Heeh. lu kan hobi otomotif itu udah dari kecil nih kata lu kan, lu main games nih kan, berarti Bener-bener. mainnya pasti speed dong. Oh. Nah akhirnya lu aplikasikan lah, mencoba untuk speednya tadi lu cari di Panther lu ini. Nah kira-kira dari Panther lu ini nih, Dok, di engine udah apa aja nih, Dok? Yang paling ketara sih intercooler ya. Pertama intercooler. Oke. Intercooler gue pakein. Aslinya kan dia nggak ada intercooler standarnya. Oke, iya. Terus open filter nih, pulse box, cold air intake, Iya. open filter pulse box, turbo hybrid. Turbo hybrid. Turbo hybrid. Hybridnya dia. Oke. Jadi luarnya tuh sama tapi dalamannya beda. Wastegate-nya Oke. beda. Terus boost controller juga. Mm-mm. Dan ini nih sedimenternya pakai punya Land Cruiser. Sedimenter Land Cruiser, ada Rotax juga sama Boss Pomnya, dalamnya diganti-ganti. Ada rotor headnya namanya. Itu gua upgrade dari 11 mili ke 12 mili. Widih. Gitu. Berarti ini kalau dari speed udah Ya bisa lah, bisa. Bisa? Lebih bisa maju dikit lah dibanding standarnya lah. Oke. Nah kan boleh nih, Dok, cerita pengalaman nih. Kan Heeh. mungkin dulunya bagaimana sih, Dok? Kan lu awal pengen
pengen speed nih. Pengen naik speed turunnya iya. nih, naik turun ngebangun mesin ini ya. Naik turunnya gimana? Boleh cerita sedikit? Jadi dulu itu kan namanya masih standar itu kan, pas standar pikir oh turbo, standarnya kan udah turbo nih ngomong-ngomong ya kan. Oh apa aja nih yang harus gue lakuin? Pertama sih kecil-kecil dulu kayak EGR dilator itu oke lah, itu gak ada masalah. Tapi selanjutnya cobalah gedein busnya dengan cara ganjel wastegate gitu-gitu. Udah setelah gue ganjel, busnya kan gede tuh, emang gede busnya. Tapi gue dulu belum pasang intercooler. Udah pakai 2 bulanan di tol jebol. Jebol mesinnya di tol. Literally jebol. Mesinnya gue nggak lihat tuh. Udah mesin mati, nggak mau nyala. Gue starter. Dinginin 1,5 jam, akhirnya mau nyala kan. Udah mau nyala, kena lah itu. Ternyata kena itu boring nomor 2, 3 sorry. Sama pistonnya nomor 2 sama 3 itu kena. Udah. Itu kena. Iya, tapi hebatnya udah kena begitu masih bisa jalan pulang. Gue masih bisa bawa ke bengkel Isuzu. Masih nggak ada masalah. Cuman tenaganya aja rada berkurang sama rada asap aja gitu. Udah. Berarti pengalamannya agak buruk ya? Waduh, udah capek Cuman dah. kenapa akhirnya lu mempertahankan gitu loh? Kan kadang-kadang ada orang yang, aduh udah buruk pengalaman gue nih, gue ganti deh mobilnya. Karena ya belajar dari kesalahan kan pertama kan. Udah gitu, itu juga gara-gara gue nggak pasang intercooler sih. Gue rasa. Akhirnya pembelajaran lah buat lu ya? Iya, exhaust temperature-nya tinggi. Gue nggak ngerti kan, main bejek aja di tol. Jebol, ya pembelajaran dong buat guanya juga. Ya, udah yang penting gue nggak ngulangin aja kesalahan-kesalahan kayak gitu. Sama, akhirnya lu mulai ini lah ya. Lumayan juga gitu. Turun mesin kan. Iya, soalnya pasti gede biayanya. Dan lumayan. yang cost-nya lumayan besar lah yang dikeluarin. Akhirnya lu belajar, akhirnya adalah beberapa improvisasi dari lu ya? Ya oke lah dari situ belajar. Oke, kan banyak nih orang yang mungkin ada anak muda juga, punya bokapnya kali kan. Wah, gue pengen nih, selagi ada mobilnya di rumah nih, gue pengen modifikasi nih. Daripada gue bosen, gue harus jual mobil, mending gue modifikasi nih. Kira-kira menurut lu dari lu sendiri nih apa nih Dok yang harus dilakukan pertama kali Dok? Saran gue yang pertama kali, Panther nih khususnya ya. Kalau Panther itu, kalau untuk yang udah turbo dan udah Euro, downpipe dulu aja. Downpipe sama EGR delete. Biar mengurangi ngoyonya tadi ya? Iya, kalau downpipe itu karena kalau yang udah Euro kan downpipe itu udah ada katalisnya. Buat emisi sih benernya ya kan. Cuman kalau ini nggak apa-apa ganti downpipe-nya sama EGR delator. EGR itu kan jadi dia itu kepanjangannya exhaust gas recirculation. Jadi yang dari gas buang itu dimasukin lagi ke mesin. Nah kalau itu di delete, ditutup itu otomatis tenaganya langsung lebih enak karena intake suhu intake-nya itu lebih rendah. Gitu. Teman-teman. Berarti menurut lu kalau yang bagi orang yang punya Panther itu dulu ya berarti ya? Itu dulu, iya. Kalau mau lebih lagi sih replacement aja, filter replacement, sama palingan ganjel wastegate dikit aja, jangan banyak-banyak. Tadi jebol kayak gua. Biar enak tarikan ya? Iya dikit aja, ganjel 1 ring lah. Kalau orang bilang biasa 1 ring itu oke lah, masih boleh. Nah kemudian apa lagi? Kan kadang kan itu kan buat dari konsumsi pribadi nih, ya kan? Yang buat kelihatan sama orang nih, kan kadang kan pengen show off juga nih kan, keren-keren. Eksterior kan, kali. Eksterior ya? Kalau eksterior, Panther nih ya, kalau menurut gua kalau mau bikin cakep itu, yang bagi gua sendiri nih, selera gua sendiri sih yang benar-benar bikin beda tuh ini sebenarnya. Lebih sipit dikit ini nih jadi beda banget sama punya orang. Menurut gua ya, kalau selera gua sih itu. Sama selanjutnya ya paling pelek. Pelek. Biasa lah ya. Pelek kan pilihannya banyak tuh buat temen-temen ya kan kalau mau ganti. Pelek, terus udah paling gitu sih. Yang penting clean ya Do ya? Iya, yang penting selera masing-masing lah. Ada yang mungkin demennya gimana, rame ya udah. Selera masing-masing lah. Kalau gua sih prefer clean lah. Prefer clean kayak gini sekarang sih. Siap. Oke Do, thank you Do atas ngobrol-ngobrolnya Do ya. Iya, sama-sama. Oke guys, itu udah tadi ngobrol-ngobrol gue seputar modifikasi dengan Aldo, owner dari Isuzu Panther. Nah, lihat dong, Aldo sendiri interest modifikasinya adalah lebih ke clean. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.